Mata yuzul qu'ud fi salatil fard. Lalu bagaimana seseorang itu boleh sholat duduk pada sholat fardu? Kalau sholat fardu itu wajib berdiri, lalu bagaimana sholat fardu itu boleh kalau dia posisinya duduk? La yuzulahul qu'ud fil fard. Tidak boleh duduk pada sholat fardu. Illa iza ajaza anil qiyam. Kecuali emang dia udah nggak bisa berdiri. Pakai tongkat juga udah nggak kuat. Tapi kalau masih bisa pakai tongkat, masih jalan, pakai tongkat itu masih wajib berdiri pada sholat fardu. Faqala al-mu'allif wa syarhu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi nafahatihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Berkata pengarang kitab dan para penyarahnya, semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang mengenalkan kita cara ibadah menyembah Allah sesuai apa yang diinginkan Allah, dan membawa kepada kita keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat, amin. Kita lanjut tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Yang kedua sudah, kita lanjut yang ketiga. Kemarin rukun pertama yaitu takbir, kemudian yang kedua niat, yang ketiga adalah ar-ruknus salis al-qiyamu 'alal qadir. Salat itu fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Mampu artian dia masih bisa berdiri, maka wajib ketika niat dan takbiratul ihram itu dilakukan di saat berdiri. Lalu kalau dia nggak kuat baru duduk. Gitu. Adapun sholat sunnah boleh takbir niat dimulai dari duduk boleh. Itu kalau sholat sunnah. Ar-ruknu salisu, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu fil fardi pada sholat fardu. Fala yajibul qiyamu fin nafilah, tidak wajib berdiri pada sholat sunnah. Bal yajuzul qu'ud, akan tetapi boleh sholat sunnah itu dilakukan duduk. Walahu nisful ajr, akan tetapi ganjarannya, pahalanya setengah daripada sholat berdiri. Gitu ya. Jadi capek itu ada nilainya. Ya. Jadi kalau kita sholat berdiri full, sholat duduk setengahnya. Begitupun kalau kita baca Quran di saat sholat itu pahalanya besar, di luar sholat besar, di saat punya wudhu besar, nggak punya wudhu boleh, tapi nggak boleh megang Qurannya, bawa bacanya boleh, karena nggak punya wudhu. Baca Quran tanpa wudhu bagi dia satu huruf 10 pahala. Baca Quran kayak kita nih, misalnya nggak ada wudhu, kita baca aja ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca surah-surah pendek tanpa wudhu boleh. Setiap huruf 10 pahala, 10 ganjaran. Tapi kalau dengan wudhu 25. Ada wudhu nih kita baca Quran, ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hurufnya itu 25 lipat. Adapun kalau sholat, nah sekarang mulai itu. Tadi kan baca Quran tanpa wudhu 10, baca Quran dengan wudhu 25, baca Quran di saat sholat sunnah, di saat sholat tapi duduk 50. Ya, kayak kita sholat sunnah nih, duduk aja udah capek, kaki pegel, misalnya sholat sunnahnya duduk aja udah sholat sunnah. Baca Quran di situ, maka satu hurufnya itu 50 kali lipat. Nah, kemudian kalau kita sholatnya berdiri, baca Qurannya berdiri, Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat, maka satu huruf itu 100 kali lipat. Jadi menandakan bahwa setiap yang lebih capek, yang lebih ada kesulitannya, maka ganjarannya lebih berat. Ya, ganjarannya lebih besar. Tergantung dengan medannya, kesulitannya. Walau nisful ajar, sholat duduk boleh, tapi ganjarannya setengah, nisfu. Nisfu itu setengahnya. Wa kazalikal ittija, begitupun
Apalagi kalau dia sholatnya rebahan, ya, celentang, tiduran. Walahu rubul ajr, maka baginya seperempat, karena dia kan tiduran. La yajuz istilqa, ya. Tapi tidak boleh bagi orang yang masih mampu untuk mengerjakan fardu itu dalam keadaan duduk. Kama qala sahibu sufwati Zubat, dikatakan oleh pengarang Zubat, ya, summal qu'udu jaizun fi nafli, duduk itu boleh pada sholat sunnah, li ghairi uzrin, meskipun tanpa uzur. Wa huwa nisful fadl, tapi pahalanya setengah. Mata yuzul qu'ud fi salatil fard, lalu bagaimana seseorang itu boleh sholat duduk pada sholat fardu? Kalau sholat fardu itu wajib berdiri, lalu bagaimana sholat fardu itu boleh kalau dia posisinya duduk? La yuzulahul qu'ud fil fard, tidak boleh duduk pada sholat fardu, illa iza ajaza anil qiyam, kecuali emang dia udah nggak bisa berdiri, pakai tongkat juga udah nggak kuat. Tapi kalau masih bisa pakai tongkat, masih jalan pakai tongkat, itu masih wajib berdiri pada sholat fardu, ya. Jadi kalau ada orang sholat fardu duduk sementara dia masih bisa jalan, nggak boleh, walaupun pakai tongkat nih, sholatnya duduk, sholat fardu nggak boleh, karena dia masih bisa berdiri. Ada udah nggak sanggup lagi, tadi udah di awal, maka minimal di saat niat takbiratul ihram berdiri. Kalau emang udah nggak kuat berdiri, ya udah duduk. Kalau nggak kuat lama berdiri. Ya, aneh. Sholat duduk itu pada sholat fardu kaziyadati marodin au buta'i syifa, seperti orang yang memang sakit kalau berdiri. Kalau berdiri itu sakit, biasanya nih kaki nih, osteoporosis, tahu ya, masalah orang tua atau orang yang tulangnya bermasalah, itu biasanya nggak bisa berdiri dia. Au buta'i syifa, atau di kakinya ada penyakit, misalnya kecelakaan, pakai apa itu, pakai pen di dengkulnya, nggak kuat dia berdiri. Aw hudusi syai'in fahish fi udwin zahir, atau kalau dia berdiri akan mengakibatkan luka di anggota tubuhnya. Wa inda Ramli yajuzu lahu an yajlis, menurut Imam Ramli yajuzu lahu, bolehlah dia an yajlis, duduk sholat fardu, ya. Khilafan li Ibni Hajar, namun berbeda pendapat dengan Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar pokoknya kalau masih bisa berdiri udah. Imam Ramli ya udah, kalau emang sakitnya tambah atau dia merasakan sakit terlalu dan sebagainya, maka boleh. Ibn Hajar bilang enggak, kalau dia masih bisa berdiri, berdiri. Kaifiyah salat jaza anil qiyam, tata cara sholat, ya, iza ajaza, kalau dia udah enggak kuat anil qiyam, berdiri. Yusolli qa'iman, dia nggak bisa berdiri, ya udah berdiri dengan menahan kaki, nggak bisa, ya udah kakinya ditahan. Munhanian, dengan bersandar, jadi dia nggak usah pakai kaki itu bakal begini doang, nempelin badannya ke belakang, ya, dengan menopang salah satu kakinya. Nah itu jadi di sini nggak bisa sembarangan orang itu duduk, nggak bisa begitu. Ya di sini kalau emang dia nggak bisa berdiri tapi senderan mengurangi penyakit sakitnya, bisa dikurangin sakit, ya udah senderin badannya. Ini ya mengartikan bahwa berdiri itu benar-benar wajib. Walaupun sakit, ada rasa nyeri, tetap berdiri. Bisa diringankan dengan bersandar. Fa'in ajaza, kalau emang sudah tidak kuat,
ajaza, nggak mampu lagi, shalla ala rukbatai, ya udah di atas lututnya, kayak duduk di antara dua sujud gitu. Ya. Kemudian duduk antara dua sujud, dia pun nggak bisa, atau duduk di atas bangku nggak bisa, muftarishan, maka di atas kasurnya tiduran, ya, kakinya ngadep kiblat, kemudian punggungnya agak diangkat sedikit agar dadanya itu bisa menghadap kiblat, bantalnya ditinggiin, jadi biar dadanya ini masih bisa ngadep kiblat. Kemudian fa'in ajaza ala muttaji'an, ada orang yang celentang aja nggak kuat, sakit, dia harus dimiringin, menurut dokter nih dia nggak bisa celentang begini, itu akan, misalnya contoh ya, sakitnya akan bertambah parah, ya dadanya, lambung dan sebagainya, dia harus dimiringin, ya udah sholatnya miring. Fa'in ajaza shalla muttaji'an wal aula ala jambil aiman, lah maka baringkan ke sebelah kanan, lambung kanannya. Itu. Fa'in ajaza, nah, seandainya itu pun dia nggak bisa, ya. Fa'in ajaza shalla mustalqiyan ala ghafah wa yu'mi rasihi inda ruk'i wa sujud. Orang tua sendiri ajus, ya, sebenarnya dalam bahasa Arab ajus itu orang yang udah lemah, ajus, ya, sama siapa ya? Aneh sama ajus itu sama bapak sama ibu, tapi menurut adab kurang bagus, karena apa? Ajus itu bahasa artinya orang yang udah lemah. Fa'in ajaza, kalau dia sudah lemah, ajaza ajus, makanya orang yang namanya aziz dipanggil ajis itu artinya lemah, ajis. Kalau aziz itu kan pakai zai, z i z, aziz. Tapi kalau a j, jim, ya, jim atau j i sama z, ajiz itu artinya lemah, loyo, udah lemah, udah. Makanya orang Arab nyebut orang tua, bapaknya ibunya ajus gitu. Sama siapa? Sama ajus, sama ajusannya, sama ibuannya, bapaknya. Ya. Kalau orang yang ngerti, kurang sopan ini orang. Ya, ajus. Nah ini fa'in ajaza, kalau dia ajus, nah, dia lemah, dengan kepalanya udah nggak bisa, kepalanya juga nggak bisa digerakin. Ajaza auma bi ajfanihi, maka dengan kelopak matanya. Ya, wal iyazubillah, nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita sholat kayak begini. Tapi kalau udah darurat, ini masih bagus ini. Berarti walaupun sakit parah nih orang alim juga, berarti dia ngaji. Ya, masih ngerti agama. Nggak bisa duduk tiduran nggak bisa, celentang kanan nggak bisa kepalanya, kepala nggak bisa matanya. Ya, berarti ini alim ini orang. Sakit di rumah sakit jarang yang kayak begini. Udah sakit, diopnam, nggak sholat lagi. Ya, musibah dunia penyakit, musibah akhirat seksaan karena ninggalin sholat. Ya, jadi jangan sampai sakit ninggalin sholat. Udah dapat musibah dunia, musibah akhirat lagi. Apa ya ninggalin sholat? Paham ya? Makanya azarus sholat isnan, uzur sholat itu dua, anisyan wa naum, tidur dan lupa, menandakan masih berakal. Ya, selama yang masih akal berarti masih sholat. Kalau dia udah lupa sama tidur berarti kan sudah tidak berakal. Jadi kalau orang masih ada akal, masih sadar, berarti dia masih wajib sholat meskipun sakitnya parah. Ini yang ditunjukkan di sini tadi cara-caranya ini orang-orang yang sakit parah ini. Nggak mungkin dia sholat kepalanya doang, ruku, sujud, ruku, kemudian itidal, sujud, bangun. Berarti sakitnya parah. Dia masih wajib sholat. Nah ya. Nah, fa'in ajaza, kalau emang
ajfanihi. Ajfan itu kelopak. Pakai ini nih, apa? Kelopak mata nih. Mata sama alis. Begitu udah nggak bisa juga. Emang udah nggak bisa bergerak udah. Sarafnya benar-benar mati total, tapi hatinya masih hidup. Dengar sampai kanan kiri orang ngomong dengar, tapi dia nggak bisa ngebales, ya nggak bisa merespon, nggak bisa apa matanya aja nggak bisa digerakin. Apa masih wajib sholat 5 waktu nih, zuhur 4 rakaat, subuh 2 masih wajib. Dengan apa? Arkani sholat ala qalbi, hatinya sholat, hatinya masih wajib sholat. Ya, ini orang yang sudah penyakit parah atau sudah koma nih, udah stroke parah, udah nggak ada. Stroke itu masih bisa ngelihat, ya, masih bisa menggerakkan sebagian tubuhnya. Kalau udah begini parah, tapi ini masih wajib sholat nih, ditayamumkan, diwudukan, ditayamumkan, masih wajib sholat. Yang sehat, yang kuat, tinggalin sholat. Ya, kama qala sahabat saudara. Itu tadi. Nah, sekarang begini. Ada orang yang sholat, dia nggak lagi mau sholat nih, wah sempoyongan, nggak bisa berdiri. Ya, udah pingsan dah, hawanya udah mau pingsan aja, udah nggak ada tenaga, udah loyo. Akhirnya dia sholat duduk. Nah, ketika lagi di tengah-tengah sholat itu tiba-tiba sehat. Bagaimana? Apakah lanjutin sholat wajib, sholat fardunya duduk, atau dia kembali berdiri? Nah, ini ditanyakan di sini. Bagaimana nih para imam-imam nih, para imam-imam fikih mereka bertanya. Lau sholat qa'idan, jika seseorang sholat duduk, summa amkanahul qiyam, di tengah sholat duduknya amkanahul qiyam, di situ dia mendapatkan kemungkinan untuk mampu berdiri. Ba'dal ajzi, setelah dia nggak kuat berdiri. Bagaimana ini sholatnya? Alaihil qiyam, apakah dia itu langsung segera berdiri atau dilanjutkan duduknya? Yajibu alaihil qiyam. Maka ulama sepakat yajibu alaihil qiyam. Ketika dia sholat nggak kuat berdiri, akhirnya duduk dah. Kemudian di tengah sholatnya tiba-tiba seger, ya, tenaganya pulih, ya jibu alaihil qiyam, maka wajib baginya langsung sholat berdiri, gitu ya. Wa kadzalika idza kana mustaji'an, begitupun orang yang sholatnya berbaring. Summa amkanahul qu'ud, lalu dia bisa untuk bangun, untuk duduk, tiduran nih, sholatnya tiduran, tiba-tiba seger, tenaganya pulih, maka wajib untuk al-qu'ud, duduk. Au shalla mustalqiyan, begitupun orang yang sholatnya itu sudah menghadap kiblat lambungnya, maka dia mesti celentang. Kayak gitu ya. Qala sahabat sobat, karena diterangkan di dalam nazom Zubat, wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzi in yutik syai'an fa'al. Wala yajuzu tarkuha, tidak boleh meninggalkan sholat meskipun sakitnya parah, meskipun anggota tubuhnya nggak bisa digerakkan, wajib sholat. La yajuzu tarkuha, nggak boleh ninggalin sholat. Ya, camkan ini. Liman akal, selama dia masih berakal. Ya. Nah, kalau udah gila, udah pingsan, udah koma, emang udah nggak tersambung akalnya, nah, tidur, itu kan udah akalnya udah nggak sadar. Tapi kalau selama dia masih berakal, nggak boleh meninggalkan. Wa ba'da ajzin in yutishi'an fa'al. Kemudian orang yang lemah, uzur sholat tuh berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tiduran nggak bisa, celentang nggak bisa, lambung nggak bisa, kepala nggak bisa, mata nggak bisa, kedipan hati. Nah, urutan begitu, ada ajiz in yutishi'an, lalu dia bisa untuk
mengerjakan sesuatu yang dia mampu, faal, kerjakan. Duduk ternyata seger untuk berdiri. Tiduran ternyata dia bisa bangunin badannya, tulang punggungnya rusuk misalnya. Untuk duduk tiduran, udah langsung duduk sholat. Itu namanya al-qiyam al-qadir. Inilah sholat fardu wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Wa tajibu fi kulli rakaatin. Ini wajib setiap rakaat. Sawa'an kanatis salatu fardhon am naflan. Baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, wajib membaca suratul Fatihah. Alal imam wal ma'mum. Bagi imam, makmum, wal munfarid ataupun orang yang salatnya sendiri, wajib membaca suratul Fatihah. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah suratul Fatihah. Jangan nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ente nggak baca bismillah. Anda ngelihat itu YouTube Imam Sudes, Imam Toha Junaid, imam ini tuh ngelihat dia jadi imam di Mekah, di Madinah, itu nggak baca bismillah. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung gitu. Nah, Fatihah itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti ada syurutul Fatihah, ada syarat-syarat Fatihah, isna asyar, ada 12. Fatihah itu nanti harus masmu' nafsahu, didengar oleh dirinya sendiri. Bismillah. Walaupun dia salat zuhur, salat asar, itu dari mulai bismillah huruf ba, sin, bis sampai waladhdallin, ya, nun terakhir harus didengar oleh telinga sendiri. Nggak boleh ada huruf yang tidak didengar. Maka salatnya nggak sah. Begitupun zuhur, begitupun asar, wajib didengar oleh telinganya sendiri. Kalau menjaharkan sunnah pada maghrib, isya, subuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai orang mendengar, itu sunnah pada sholat maghrib, isya, subuh. Tapi wajib didengar oleh dirinya sendiri. Adapun ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim sunnahnya disirkan. Bismillah. Jadi sunnah ada nih, jangan diikutin, tapi itu ada berbeda pendapat. Tetap mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya begitu. Nah, cuman karena orang lihat di YouTube bismillahnya enggak kedengeran. Tahu alhamdulillahirabbil alamin, ngikutin di rumah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil, tanya sama enggak baca bismillah. Salat maghrib, salat isya, enggak. Kenapa enggak? Langsung alhamdulillah. Karena di YouTube begitu. Ngajinya sama YouTube. Dia ngeliat di TV kayak begitu. Ngajinya sama TV. Sudes sama siapa itu imam-imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil, baca cuman didengar oleh telinganya sendiri. Kayak kita baca salat zuhur, salat asar, didengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Enggak boleh baca Fatihah di hati. A'udzu dan amin bukan bagian Fatihah. Nanti ada syarat-syarat Al-Fatihah, ada 12. Seperti kemarin syarat takbiratul ihram ada berapa? 20. Ada 20 syarat takbiratul ihram. Allahu akbar. Jadi nggak gampang sebenarnya sholat. Kalau kita kan nggak ngaji, nanti udah sholat, udah sah-sah aja udah. Wallahu a'lam bishawab.